A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian kita siang hari ini. Seperti biasa kita membahas tema yang garis besarnya adalah Ghazul Fikri, tapi untuk kedepannya ini akan menjadi atau mulai sekarang menjadi kajian rutin yang diprakarsai oleh Indonesia Tanpa Jil Chapter Bogor dan juga tentunya bekerjasama dengan Masjid Alumni IPB. Fatifillah, mungkin ada yang belum kenal dengan Indonesia Tanpa Jil. Kami adalah organisasi yang komunitas yang merasa prihatin dengan permasalahan yang namanya Islam liberal. Jadi kita ini bukan hanya berhadapan dengan pemikiran asing, tapi kita berhadapan dengan orang-orang yang berusaha memasukkan pemikiran asing ke dalam khasanah keilmuan Islam. Kita sudah pernah membahas di sini tentang Ghazul Fikri, ya, tentang berbagai macam pembahasan. Kalau yang terakhir kali tentang perang pemikiran di media massa, propaganda. Kalau sekarang kita akan melihat bagaimana perang pemikiran terjadi di, kalau judul yang dipublikasikannya cukup bombastis ya, mencetak generasi Muslim yang memusuhi Islam. Inilah kenyataan yang kita lihat sekarang. Sekarang ada generasi Muslim yang sangat memusuhi Islam, sangat tidak suka dengan Islam. Kalau Islam dibawa-bawa dia nggak suka. Kalau Islam disebut-sebut dia sakit. Bahkan kelihatannya ada efek trauma dalam dirinya. Ya, seolah-olah kalau nama Islam disebut langsung sakit kupingnya. Misalnya tiba-tiba, misalnya ada data nih ya. Kenapa di Indonesia mayoritasnya Muslim, korupsinya tinggi sekali, tingkat korupsinya. Kemudian koruptornya banyakkan Muslim. Tiba-tiba langsung dikatakan Islam telah gagal. Ada seorang pemikir ketika diwawancara, dia mengatakan sekarang ini ceramah, ada ceramah subuh, ceramah duha, ceramah zuhur, ceramah asar, ceramah maghrib, ceramah isya, ceramah di mana-mana ada, di radio ada, di TV ada, di internet ada. Tapi kok keadaan bangsa Indonesia gini-gini aja? Tandanya agama telah gagal, kata mereka begitu. Tapi di sisi lain orang-orang yang sama juga selalu menghalang-halangi Islam masuk ke aspek-aspek dalam kehidupan kita. Jadi kalau bicara politik jangan bawa agama, bicara pendidikan jangan bawa agama. Tapi kalau gagal yang salah agama. Sebenarnya dari situ kita udah lihat kontradiksi mereka. Ya. Jadi Islam ini nggak boleh masuk kemana-mana, tapi kalau gagal yang salah Islam terus. Nggak pernah yang salah tuh budaya. Katanya budaya Islam tuh budaya yang luhur. Jadi kalau ada kampung di Jakarta tawuran, itu tandanya Islam gagal mendamaikan mereka. Padahal itu tawuran itu adalah budaya. Tapi yang salah selalu agama. Indonesia kalau sama Malaysia, kalau bicaranya soal rebutan budaya, rebutan rendang gitu ya. Ya, ini budaya siapa rendang, budaya siapa ini itu, berantem terus. Padahal kalau bicara masalah ulama kita dan ulama Malaysia sama. Memang sebenarnya masalahnya adalah bukan agama. Masalahnya adalah yang ribut ini ya tidak meributkan soal agama. Tapi pertanyaannya, sebenarnya orang-orang ini dididik di mana sih gitu? Kenapa sih orang kayak begini banyak? Ya, pasti kan ada kaderisasinya. Bagaimana cara mereka mengkader? Kenapa jadi jumlahnya begitu banyak? Pasti hasil dari kaderisasi yang sistematis, dan ini yang sekarang kita ingin bicarakan.
seperti apa sih mereka di kader. Ya, karena kadang-kadang banyak yang tidak tahu bahwa ini terjadi secara sistematis. Yang terjadi di negara ini bukan suatu hal yang alamiah. Memang ada yang menciptakan, memang ada yang meng-create situasi seperti ini, memang ada yang membuat generasi seperti ini, sehingga kita diserang terus. Tapi kaderisasi ini di tempat tertutup, ya, tidak di tempat terbuka kayak begini. Nggak akan ada kajian di Masjid Alumni atau di Masjid Raya Bogor mengundang siapa? Pembicara dari jaringan Islam liberal. Ya, saya yakin nggak akan ada. Kalaupun ada, dia nggak akan nyebut dirinya aktivis jaringan Islam liberal. Pasti dia pakai nama lain lah, nama organisasi lain. Kadang-kadang mereka tampil di TV namanya pengamat politik lah, pengamat sosial lah. Nggak akan aktivis jaringan Islam liberal. Aktivis jaringan Islam liberal, predikat seperti itu mereka sembunyikan, mereka simpan di tempat-tempat tertutup. Nah, kita sekarang sedang bicara mengungkap apa yang mereka lakukan di ruang tertutup. Sayangnya ini dari tadi sedang ada masalah teknis, mudah-mudahan teratasi. Udah mulai ada gambar. Ya, dari tadi kita belum berhasil menampilkan PowerPoint-nya, tapi kita lanjutkan saja dulu sebentar. Jadi ikhwati fillah, kalau kita bicara Ghazul Fikri itu adalah perang pemikiran. Kenapa perang pemikiran? Karena manusia dikendalikan oleh pikirannya. Kalau pikiran kita lemah, kita pasti lemah. Ya, kalau kita merasa pasti kalah, pasti kalah. Kalau kita yakin orang Yahudi lebih pintar dari kita, maka kita nggak akan lebih pintar dari orang Yahudi. Jadi semua jebakannya dari pikiran dulu. Ya, semua jebakannya berasal dari pikiran. Nah, pemikiran manusia itu banyak ditentukan, walaupun tidak 100%, banyak ditentukan oleh pendidikannya. Jadi kalau bisa ada lembaga pendidikan yang mencetak cara berpikir yang salah, maka efeknya besar. Efeknya besar. Saya ingat waktu SD dulu, guru saya mengatakan Islam itu ISLAM, apa? Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Ya, mungkin kerusakannya nggak seberapa, tapi kalau salah paham fatal. Apa itu saum? Saum itu tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dari subuh sampai maghrib. Akibat pemahaman seperti itu, maka orang yang tidak saum, orang yang tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, merasa sudah sukses. Lihat efeknya betapa besar. Padahal itu bukan mendefinisikan saum, itu adalah yang membatalkan saum. Sama kayak kita buang angin, batal sholat kita. Tapi sholat tidak didefinisikan dengan tidak buang angin. Saum itu sesuatu yang lain. Para ulama menyatakan saum itu imsak, menahan. Menahan apa? Tentunya dari tiga yang tadi. Tapi yang lainnya juga ditahan. Lidahnya ditahan, tangannya ditahan, telinganya ditahan, matanya ditahan, dan seterusnya. Ya. Kalau kita punya pemahaman yang baik, maka ibadah kita juga lain. Tapi kalau pemahamannya hanya begitu saja, apalagi kalau dikelirukan di pendidikan, kacau. Kemarin baru saya diskusi dengan seorang ustadz. Beliau mengatakan ada orang sekolahnya madrasah, ya, madrasah, kuliahnya di perguruan tinggi Islam. Ternyata dia mengatakan rukun iman ada 5, bukan 6. Mana yang hilang? Iman kepada qada dan qadar. Kenapa? Karena selama di kampus dia didoktrin bahwa iman pada qada dan qadar membuat umat Islam menjadi tidak kritis, menjadi tidak semangat dalam bekerja. Ya. Dia kira kalau kita beriman pada qada dan qadar lalu kita menjadi Jabariyah. Tak begitu kan? Dulu ada perdebatan, ada dua kelompok ahlu bid'ah yang berlebihan dalam memahami takdir. Yang satu qadariyah, satu Jabariyah. Yang Jabariyah bilang udah kita nggak usah ngapa-ngapain, ntar juga berubah sendiri. Ya, Allah mau ganti pemimpin siapa ya ganti aja sendiri. Ntar kita mau ngapain, kalau kita ikuti saja hidup ini, ya Allah sudah kasih takdirnya. Kalau yang qadariyah, oh enggak, kita yang menentukan takdir kita sendiri. Allah tergantung pada kita. Ya, dua-duanya salah, dua-duanya berlebihan, tidak tepat. Ya. Ini contoh bagaimana orang yang dari kecilnya sudah sekolah di madrasah, ya, tiba-tiba, udah masuk. Ya. Bisa masuk ke slide pertama. Jadi orang yang sudah dari kecil sekolah di madrasah, kemudian ternyata di perguruan tinggi didoktrin bahwa rukun iman itu cuma 5, maka dia ngotot.
Nah, seorang ustadz ini, ustadz teman saya yang berhadapan dengan dia, argumennya cakep sekali. Dia bilang gini, kalau antum gak percaya sama qada dan qadar, gak percaya sama takdir, mulai besok gak usah sholat lagi. Wah, antum ustadz sesat. Ya, ente juga sesat gitu ya. Ya. Kenapa gak perlu sholat lagi? Karena sholat itu esensinya doa. Sholat itu esensinya doa. Sementara tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Jadi kalau anda gak percaya takdir, gak usah doa. Makanya rukun iman ini gak bisa dilepas satu persatu. Semuanya berkaitan. Take it or leave it. Ambil 6-6-nya atau buang semua. Gak bisa ambil satu-satu aja. Saya beriman sama Allah aja, gak beriman sama kitabullah. Ya, terus gimana kita mengerti maunya Allah? Ya. Oh udah ya. Dan yang kedua, oleh karena itu salah satu cara paling efektif untuk melakukan serangan pemikiran adalah melalui jalur pendidikan. Kalau sudah dirusak dari jalur pendidikan, gampang. Sekali satu guru merusak, yang rusak 40 anak. Ya, kalau di sekolah, kalau saya dulu 45 orang, ya. Ya, sekali ngerusak, rusak 45. Walaupun belum tentu berhasil semua. Ya. Pendidikan yang semestinya mengajari manusia adab yang benar, mengenal diri dan tujuan hidupnya yang hakiki, dapat memberikan efek yang sebaliknya. Ya. Tiba-tiba orang diyakinkan manusia itu adalah bagian dari kingdom animalia. Manusia adalah bagian dari kerajaan. Kalau taksonomi biologi itu ada tanaman, ada binatang. Binatang itu salah satu spesiesnya adalah manusia. Dan manusia itu sendiri tadi berkembang dari tadinya primata yang bukan manusia berubah jadi manusia, jadi Homo sapiens. Ya. Apa hasil dari pengajaran seperti itu? Ya. Kata para pakar di barat, katanya naluri paling kuat dari diri manusia adalah naluri seks. Yang lain mengatakan naluri manusia yang terkuat adalah naluri survival. Maka manusia itu yang penting dia survive, yang lain mati terserah. Ya. Padahal kan manusia nggak begitu. Ya. Manusia kadang-kadang bisa merelakan nyawanya demi membela orang-orang yang dia sayangi, keluarganya, anak-anaknya. Lebih baik mati duluan daripada menyaksikan anak sendiri dibunuh orang. Lebih baik kita duluan yang mati. Atau kadang-kadang manusia bisa merelakan nyawanya untuk suatu nilai. Ya, para syuhada itu meninggal buat apa? Ya. Jadi pada hakikatnya pendidikan itu harusnya membuat manusia mengenal adab yang benar, mengenal dirinya sendiri dengan hakiki dan tujuan hidupnya hakiki. Dia tahu dia mesti ngapain. Kita lihat kalimat misalnya mengatakan, ya kita doakan saudara-saudara kita yang telah pergi meninggalkan kita. Padahal dalam Islam diajarkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Poinnya bukan mereka meninggalkan kita, mereka pulang mendahului kita. Mereka bukan pergi, mereka pulang. Kita nih yang lagi pergi, lagi tamasya, lagi main-main di dunia. Pulangnya kapan? Nah, nggak tahu. Kapan Allah panggil? Ya. Konsep pergi dan pulang itu penting. Ya. Penting untuk tahu bahwa kampung halaman kita bukan di sini. Jangan terlalu betah di sini. Ya. Tapi kalau kita mengajari orang-orang nanti kalau udah meninggal dia pergi meninggalkan kita, manusia nggak berbekas, nggak ada sisanya. Ya Allah, ya rugi sekali. Ya. Lanjut ke slide berikutnya. Ada sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Dr. Syamsuddin Arif, judulnya diabolisme intelektual. Diabolos adalah iblis dalam bahasa Yunani kuno. Maka istilah diabolisme berarti pemikiran, watak dan perilaku ala iblis ataupun pengabdian padanya. Ada yang terus terang mengatakan dirinya penyembah setan, tapi kita nggak sampai se ekstrim itu. Ya, cukup orang yang meniru iblis saja itu sudah seperti ya sudah cukup buruk. Ya. Sebagaimana kita ketahui, iblis ini dikutuk dan dihalau karena menolak perintah Allah untuk bersujud pada Adam. Apakah iblis ateis? Tidak. Apakah iblis agnostik? Tidak. Iblis tidak mengingkari adanya Tuhan. Iblis tidak meragukan wujud maupun ketunggalannya. Iblis bukan tidak kenal Tuhan, ia tahu dan percaya 100%. Masalah iblis adalah satu aja, nggak patuh. Ya, kalau kita baca dalam surat Al-A'raf ada kalimat iblis yang luar biasa. Ya, pertama pertanyaan Allah dulu ya.
Ma mana'aka alla tasjuda il amartuk. Apa yang menghalangi kamu bersujud? Menghalangi kamu bersujud ketika aku memerintahkanmu. Ada kamu, ada perintah yang diberikan padamu, ada yang ngasih perintah. Ya, tiga poin dalam pertanyaan itu. Ada kamu iblis, ada perintah yang diberikan pada kamu yaitu sujud, ada aku yang kasih perintah, kata Allah. Ya. Akunya itu Allah. Gak disebutkan sama sekali Nabi Adam alaihissalam. This is not about Adam. Tapi jawaban iblis, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Gak nyambung. Saya lebih baik daripada dia. Tiba-tiba dia yang disebut. Ini logika iblis. Iblis lupa dia berurusan sama Allah. Kita pun sering lupa bahwa kita berurusan sama Allah. Kita sebel sama orangnya ngeselin, orangnya zolim sama kita, terus kita balas dengan kezoliman yang lain. Ya. Kenapa? Ya dia kan orangnya kayak begitu. Anda lupa, this is not about him or her. Ini bukan tentang dia, ini tentang kita sama Allah. Ya. Kita punya akhlaknya baik. Begitu ketemu sama orangnya jahat, kita maki-maki, keluar semua kebun binatang. Akhlak itu bukan urusan kita berhadapan dengan siapa. Masalahnya urusan kita sama Allah. Ini bukan soal dia. Ada orang yang kita tahu nggak pinter-pinter amat, tiba-tiba diangkat jabatannya lebih tinggi daripada kita. Terus kita merasa, ngapain saya mesti nurut sama dia? Dia ini siapa sih? Oh, ini bukan soal dia. Ini soal urusan kita sama Allah. Ya. Ini soal urusan kita sama Allah. Akhlak itu urusannya sama kita sama Allah. Akhlak itu akar katanya sama dengan khalik dan makhluk. Khalik, makhluk, akhlak. Ya, sang khalik menciptakan makhluk dengan akhlak yang dikehendaki demikian. Ya. Maka ini gak ada urusannya sama orang lain. Iblis gak paham logika begitu. Tapi iblis ini intelektual, bukan orang bodoh, bukan makhluk bodoh, bukan makhluk yang gak ngerti. Kalau karena kebodohan diampuni sama Allah. Masalahnya dia bukan karena kebodohan. Kalau di surat Al-A'raf kita bisa lihat kalimatnya la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Ini kalimatnya tajam sekali. Akan aku halangi mereka, Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya, dari jalan bukan siratal mustaqim, tapi siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Artinya iblis tahu itu jalannya milik Allah. Itu jalannya Allah. Dia tahu dia ingin mengintervensi kehendak siapa. Dia tahu perintah siapa yang mau dia lawan, itu dia tahu banget. Clear jawabannya. Ya. Kesalahan iblis bukan karena tidak tahu atau tidak berilmu. Kalau Dr. Syafri Arif berkesimpulan, kesalahannya karena ia membangkang, menganggap dirinya hebat, wastakbar, dan melawan perintah Allah. Fasaqo'an amrullah, melawan perintah Allah, sengaja menyelisihi perintah Allah. Ya. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa iblis ini yang intelek, yang artinya sekarang nih suka ada orang kayak gitu, sombong ya. Dia bilang apa? Alah, ini santri pesantren kilat aja dong banyak omong. Ya. Ini kita udah nyantri bertahun-tahun gitu ya. Masa santri pesantren kilat lebih pinter? Ya nggak usah sombong. Iblis saya nyantrinya sama Allah kayak gini juga. Ya. Jadi iblis yang sehari-hari bergaul sama malaikat, yang kenal sama Allah, bisa tersesat juga. Alasannya karena 3 hal itu. Suka membangkang, menganggap dirinya hebat, sengaja menyelisihi perintah Allah. Dari sini kita bisa belajar bahwa orang kalau cerdas, kalau tahu, belum tentu dia pasti taat. Ya. Belum tentu kita pasti taat. Kemarin saya baru kuliah filsafat ilmu pengetahuan. Ada yang punya model dalam teori-teori sosial itu ada beberapa model. Salah satu modelnya adalah model cybernetik. Cybernetik itu seperti model cybernetika itu seolah-olah orang kalau dapat informasi maka berubah. Ya. Nah orang logikanya kayak begini, maka logika beginilah yang melahirkan pendidikan seks yang sangat vulgar di sekolah-sekolah di Amerika. Di Amerika Serikat nih, anak SMP diajari pendidikan seks. Diceritakan secara vulgar seks itu bagaimana cara menggunakan kondom segala macam. Harapannya apa? Kalau mereka tahu, mudah-mudahan mereka bisa menghindar. Tapi kan manusia nggak begitu. Ya, mereka nggak begitu. Ya, setelah dia tahu,
Apakah jadi menghindar, mudah menghindar, apa makin mudah menghindari godaan? Ya. Setelah diperagakan di depan kelas, nggak begitu. Jadi mereka ini butuh informasi, nggak begitu. Manusia nggak selalu begitu. Kenapa? Karena manusia punya keinginan. Ya. Ini yang lebih sulit untuk dikendalikan lagi. Pengetahuan itu lebih mudah. Kita baca, ngerti. Kita baca, ngerti. Kita pelajari, dengerin, ngerti. Tapi hati itu urusan lain. Hati itu lain, nggak mudah. Kita hari ini kajian soal neraka misalnya, lalu bisa kita besok menghindari semua maksiat? Nggak juga, nggak semudah itu. Pada dasarnya kita semua berlaku seperti yang dikatakan oleh Allah dalam surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan pada diri kita ini dosa dan ketakwaan. Setiap hari kita ini bertempur dengan jiwa kita sendiri. Nggak sekedar tahu lalu beres masalah, enggak. Oleh karena itu kita akan menyaksikan banyak orang-orang yang sudah cerdas, sudah ngerti ilmu agama, tapi kok rusak juga. Ya makanya ada gelar ulama ulama yang rusak. Sudah jadi ulama ternyata malah merusak. Ya, alasannya bisa macam-macam. Bisa jadi dari awal niatnya sudah rusak. Dari awal niat belajarnya supaya kelihatan dipuji orang, supaya kelihatan dilulukan, ya, supaya diangkat, jadi begini begitu. Atau alasan kedua dia hidayah berubah, hidayah terlepas di tengah jalan. Ya, tadinya dia soleh, tiba-tiba berubah. Ya, banyak aktivis dakwah kayak begitu. Ya, aktivis dakwah yang tadinya susah, yang tadinya rajin tilawah, tadinya rajin saum sunnah, rajin sholat segala macam gitu ya. Begitu tiba-tiba udah jadi bisnismen, udah kenal duit, ya tiba-tiba belok ke tengah jalan. Ya biasa kayak begitu. Ya itulah hidayah. Jangan merasa kita aman. Nggak ada yang merasa aman. Lanjut ke slide berikutnya. Maaf ini karena masalah teknis, jadi terpaksa saya ngasih instruksi ke belakang. Udah ya. Ada berbagai cara menginfiltrasi pemikiran. Yang pertama, pada zaman penjajah Belanda, rakyat Indonesia dipersulit akses pendidikannya. Ini dijelaskan oleh Buya Hamka. Dulu mungkin kita nggak mengalami. Kalau kita nggak baca, kita nggak mengalami. Ini saya tahu karena saya baca karya-karya Buya Hamka. Kata beliau, sekolah-sekolah Islam, sekolah-sekolah pribumi wajib netral agama. Jadi nggak boleh ngajarin agama. Sedangkan sekolah-sekolah Kristen terus dikasih subsidi. Nah itu modusnya begitu. Jadi umat Islam dilucuti keimanannya, umat Kristen diperdalam keimanannya. Ya, akhirnya siapa yang kuat? Ya. Di kita lihat sekarang pembicaraannya apa? Masjid jangan bawa-bawa politik, pengajian jangan bahas politik. Berapa banyak video Ahok di gereja yang udah bocor? Berapa banyak di sana disebut bukan hanya ini pilihan yang benar, bukan hanya ini orang soleh, ini anak Tuhan dibilangnya. Orang Islam disuruh netral, orang lain disuruh, ya kalau bahasa sekarang makin radikal gitu ya. Lihat kayak begitu, dari dulu solusinya, dari dulu memang begitu caranya. Ya, orang Islam disuruh netral agama. Efeknya besar. Dulu tahun 1928 menjelang menjelang Kongres Pemuda kedua, organisasi yang ada tuh adalah Yong Java, Yong Sumatera, Yong Celebes ya, Pemuda Jawa, Pemuda Sumatera, Pemuda Sulawesi dan lain-lain. Salah seorang anggota dari Yong Java ini gelisah. Kenapa? Karena dalam organisasi Yong Java mereka boleh bikin kajian agama apa saja kecuali agama Islam. Kok begitu? Padahal mayoritas warga masyarakat Jawa itu Muslim. Kenapa di Yong Java nggak boleh? Ini petingginya yang curhat. Akhirnya beliau curhat kepada Kiai Haji Agus Salim. Haji Agus Salim ini udah tokoh senior pada masa itu. Lalu akhirnya sepakat, ya udah kita bentuk Yong Islami Tenbon, Ikatan Pemuda Muslim. Kalau sudah bawa nama Islam, nggak bawa nama daerah lagi. Maka Yong Islami Tenbon jadi satu-satunya organisasi yang tidak bawa nama daerah di Kongres Pemuda kedua tahun 1928. Ini kita harus ingat sejarah bahwa yang bisa mempersatukan Indonesia adalah Islam, yang lain nggak bisa. Ya.
kedaerahan nggak bisa. Ya, sekarang jadi masalah Islam Nusantara ditolak di Sumatera. Tandanya nggak Nusantara amat kan? Yang bisa bersatukan Nusantara adalah Islam. Ya. Nggak boleh bawa kedaerahan lagi. Ini efek dari hasil pendidikan Belanda yang bertahun-tahun, di mana anak pribumi itu disuruh sekolah, di sekolahnya nggak boleh belajar agama. Akhirnya ke bawah-bawah mereka bikin organisasi mereka mayoritas Muslim, tapi nggak boleh bahas agama Islam. Alhamdulillah ada yang curhat kepada Kiai Jago Salim, akhirnya sepakat bikin Young Islamism Bond. Young Islamism Bond itu canggih. Tahun 1932 Indonesia belum ada, Young Islamism Bond sudah mengumpulkan donasi untuk Palestina. Canggih kan? Ya, canggih. Kenapa? Negaranya belum ada, udah bisa mikirin negara lain. Keren. Rumah belum punya, udah bisa bantu orang lain perbaiki rumah. Keren. Ya, itu keren. Ya, nggak keren kalau kita mau butuh punya rumah megah, baru kita nyumbang sedikit-sedikit ke sana, cepat ke situ. Nah, nggak keren. Yang keren itu adalah kita sudah bisa ngurusin orang lain semenjak kita masih susah. Nanti kalau udah kaya, insya Allah jadi soleh juga, karena terbiasa nolongin orang. Pemberian beasiswa kepada mahasiswa Muslim untuk menimba ilmu keislaman di Barat. Belajar studi Islam mau nggak? Di mana? Kanada. Di mana logikanya? Ya, belajar Islam mau nggak? Di mana? Leiden University. Belajar di mana? Jerman. Logikanya di mana? Ya. Saya pernah ketemu dengan orang yang mengatakan, saya punya dosen hafal Quran perempuan, tapi tiap hari masih pakai rok segini aja dan bukan Muslim. Itu orang hebat sekali. Saya tanya di mana hebatnya? Dia hafal Quran, tapi nggak masuk ke hatinya. Dia baca Quran, tapi dia nggak tahu Quran itu benar. Terus buat apa? Ya mungkin dia nggak menemukan kehebatannya di mana. Dia kritis. Saya bilang hanya orang bodoh yang nggak tahu kehebatan Al-Quran. Ada mujizatnya yang tiap hari kita nikmati. Yang orang bodoh pun yang nggak ngerti tafsir, nggak ngerti bahasa Arab pasti menikmati mujizat ini. Apa mujizat Al-Quran itu? Al-Quran itu satu-satunya bacaan yang kalaupun kita nggak hafal, misalnya kita nggak hafal surat apa? Ada surat Al-Munafikun misalnya ya, kita nggak hafal, belum hafal sampai sana. Nyampe ke surat Al-Munafikun kita belum tahu suratnya apa, kita nggak tahu kalimat berikutnya apa. Tapi begitu dibaca, tiba-tiba enak aja. Tiba-tiba bisa dilakukan. Ada nggak tulisan lain yang bisa kayak begitu? Saya tantang. Jangankan Al-Quran, hadis Rasulullah aja yang kata-katanya enak, tidak bisa dilakukan seperti itu. Tidak bisa dilakukan seperti itu. Nggak keluar langgapnya, itu nggak enak. Al-Quran alif lam mim, dalikal kitabul la raiba fih, berhenti itu enak. Hudan lil muttaqin. Tiba-tiba di tengah-tengahnya diselipin hadis gitu ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi. Enggak enak. Enggak enak. Padahal hadis itu kalimat manusia terbaik. Masih kalah juga sama Al-Qur'an. Quran itu kita enggak hafal aja bisa dilakukan. Bisa jangan salah paham ya, jangan dibilang jadi lagu ya, bukan gitu maksudnya. Tapi ada nadanya tuh ada. Dan tiba-tiba nyampe titik-titiknya pas, enak gitu, plek kayak gitu. Ini nggak ada rencana, ya, nggak ada rencana. Kalau udah hafal sih gampang. Kalau udah hafal ya udah hafal kali. Ya. Tapi ini yang belum hafal pun bisa enak juga kan baca tilawahnya. Kok masih belum tahu juga kalau Quran itu benar? Buat apa? Yang kayak gitu dibilang pintar. Dan lagi pula saya ragu juga sih dia beneran hafal apa enggak. Saya nggak yakin. Ya. Tapi ya itulah. Ini orang-orang yang belajar ke barat tuh begitu. Ya. Kadang-kadang mereka terpesona dengan kemajuan teknologi di sana, ya. Kemajuan kehidupan di sana, sehingga mereka kadang-kadang berlebihan. Saya pergi ke Jepang, saya menemukan Islam di Jepang. Kenapa di Jepang? Di Jepang tuh orangnya sangat ramah, sangat profesional dalam bekerja. Itulah Islam. Masa Islam didefinisikan hanya sekedar ramah dan profesional bekerja? Gimana kalau mereka pulang malam-malam minum sake, pesta, mabok-mabokan sampai telanjang-telanjangan? Bagaimana fakta bahwa Jepang adalah produsen pornografi paling besar? Ya. Bagaimana kalau dengan fakta bahwa orang Jepang banyak bunuh diri? Apakah Anda menemukan Islam dalam bunuh diri, dalam pornografi, dalam minum minuman keras?
Ya jangan lebay lah. Ambil yang baik-baiknya, jangan ambil yang jeleknya. Pergi ke Jerman, saya lihat Islam di Jerman, ya Allah. Ya. Kenapa di sana orangnya jalannya cepat sekali? Ya. Kalau orang Islam nggak jalan cepat, itu bukan salah Islamnya. Kenapa? Salah orang Islamnya, nggak belajar karakter Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu kalau berjalan seperti menuruni bukit. Kalau ngomong berhenti, jangan ngomong sambil jalan. Kalau kita kan lebih hebat, boro-boro ngomong sambil jalan, sambil nyetir motor bisa WA. Ngomong doang mah cetek katanya, ya. Ngomong sambil jalan mah cetek. Kita nyetir mobil sambil WA, motor sambil WA, nabrak bangga. Jadi pemberian beasiswa ini fatal, terutama kepada negara-negara berkembang. Kenapa? Karena negara berkembang itu, kalau kata Ibnu Khaldun, negara-negara yang pernah dijajah itu, bangsa yang pernah dijajah itu punya dualisme dalam jiwanya. Di satu sisi mereka benci sama yang menjajah, di sisi lain mereka iri. Jadi kita ini benci sama Belanda, tapi begitu di sekolahin sama Belanda sampai sana, pulangnya udah kayak londo beneran. Udah jadi londo ireng kalau bahasa ini ya, penjajah ya. Ya, kelakuan lu kayak londo padahal kulit lu ireng. Gitu tuh. Ya. Kenapa? Karena yang dia nikmati kemewahannya, gitu ya. Dia lupa bahwa di balik kemewahan itu ada kerusakan juga. Amerika mau disebut negara maju sekarang, terserah. Atas dasar apa? Oh, penghasilan penduduknya kayak begini, ya, GDP-nya sekian, GNP sekian, ya terserah. Tapi Amerika ini sekarang tiap bulan ada tembak-tembakan di sekolah loh. Satu dari 26% penduduknya punya gangguan jiwa, dan itu yang sudah dikonsultasikan. Yang belum, 60% dari pembunuh berantai di dunia, 60% dari serial killer yang ngebunuhnya nggak cuma sekali gitu, dan biasanya psikopat kan ngebunuhnya pakai seni, ya. Jadi nggak asal jelek mati gitu, nggak. Pembunuh berantai itu yang bunuhnya berkali-kali, korbannya sampai 20, 30, 40, 50 dan gak sekali tembak. Kalau sekali ngebom, nah itu namanya pembantai gitu ya. Enggak, serial killer 60%-nya dari Amerika Serikat, 60% dari seluruh dunia, ya. Masih tertarik untuk jadi negara bangsa seperti Amerika, ya. Ambil yang baiknya, yang jeleknya jangan diambil. Tapi kalau orang sudah jatuh mental, kalau sudah merasa dirinya inferior, dia akan ambil semuanya, telan bulat-bulat. Pemberian bantuan dengan syarat menyukseskan berbagai kampanye ditawarkan oleh Barat, ya. Di Indonesia berlaku bantuan dari PBB misalnya, atau dari beberapa organisasi donor, dari Amerika, dari Australia, ya, dikasih kepada ormas-ormas Islam. Ini bantuan sekian ribu dolar, sekian puluh ribu dolar, tapi tolong didukung, misalnya didukung wacana feminisme, tolong didukung bagaimana kami mengentaskan kehidupan para waria, transgender, ya, nyebutnya bukan waria, nyebutnya transgender, ya. Agenda-agenda itu masuk, ya. Dan karena urusannya sudah duit, urusannya sudah hutang budi, orang udah dikasih makan, maka peliharaannya ini yang dikasih makan akan menggonggong lebih keras daripada majikan, akan lebih galak. Majikan itu tenang-tenang aja di rumah, diem ya gitu ya. Peliharaannya ini galak betul. Nanti kita lihat buktinya. Lanjut ke slide berikutnya. Ini contoh dari Jurnal Justisia edisi 23 tahun ke-11 2003. Jurnal Justisia adalah jurnal resmi yang diterbitkan oleh IAIN Semarang. IAIN Semarang. Lihat kalimatnya. Adalah Muhammad SAW, seorang figur yang saleh dan berhasil mentransformasikan nalar kritisnya dalam berdialektika dengan realita Arab. Udah nggak usah dipikirin. Kadang-kadang kalimat-kalimat canggih ini dibikin supaya kita ngerasa nih orang pinter. Namun setelah Muhammad wafat, generasi pasca Muhammad terlihat tidak kreatif. Jangankan meniru kritisismenya dan kreativitas Muhammad dalam memperjuangkan perubahan realitas zamannya, generasi pasca Muhammad tampak kerdil dan hanya membebek pada apa saja yang asalkan itu dikonstruk Muhammad.
Lah ya iyalah, Muhammad Nabi. Ya, beliau Nabi, jelas kita ngikutin beliau. Jadi tesisnya sederhana saja. Rasulullah SAW, Muhammad SAW dulu mengkritik bangsanya, mengkritik adatnya. Maka sekarang kita harus mengkritik zaman kita. Maunya begitu. Tapi kan nggak begitu. Ya kalau yang benar nggak usah dikritik. Apakah semuanya harus dikritik? Dulu ada perjanjian namanya Hilful Fudul, itu terjadi pada zaman jahiliyah. Apa komentar Rasulullah SAW ketika beliau sudah jadi nabi? Katanya, saya pernah terlibat dalam sebuah perjanjian, salah satu perjanjian yang paling baik, namanya perjanjian Hilful Fudul. Kalau itu masih ada sekarang, saya akan ikut mendukungnya. Jadi nggak semuanya harus diobrak-abrik. Kalau yang baik ya baik, kalau yang jelek ya dilawan. Datang ke Ka'bah, Ka'bahnya dihancurin semua, ya enggak lah. Berhalanya 300 biji yang di keliling itu yang dihancurin, sama yang di dalam Ka'bah kan tadinya isinya berhala. Enggak semuanya harus dihancurkan. Buat apa dihancurkan semua? Ya, apalagi Ka'bah kan bikinan Nabi Ibrahim alaihissalam juga. Ya, buat apa dihancurkan? Jadi dia seolah-olah melihat kita ini sekarang tidak kreatif karena kita tidak berontak pada zaman. Ya, buat apa semuanya dirusak? Lanjut. Contohnya yang berikutnya adalah dari Jurnal Justisya juga. Iya benar. Jurnal Justisya edisi 25. Tadi edisi 23 karena edisi 25. Ini kalau nggak salah judul besarnya adalah indahnya kawin sama jenis. Ya. Jurnal Justisya bikinan IAIN Semarang, temanya indahnya kawin sama jenis. Sudah bisa ditebak, membela kaum LGBT. Lihat kalimatnya kasar. Hanya orang primitif saja yang melihat perkawinan sejenis sebagai sesuatu yang abnormal dan berbahaya. Bagi kami, tiada alasan kuat bagi siapapun dengan dalih apapun untuk melarang perkawinan sejenis. Sebab Tuhan pun sudah maklum bahwa proyeknya menciptakan manusia sudah berhasil, bahkan kebablasan. Kebablasan itu kata yang tepat gak buat Allah gitu. Kebablasan itu kan sesuatu yang out of control, out of hand, ya, lepas dari kendali. Emang ada yang di luar kendali Allah? Jika dulu Tuhan mengutus Lut, Tuhan terus lagi ya. Kayak ini padahal jurnal IAIN Semarang menyebut nama Allah aja dari tadi berat gitu ya. Ya, susah banget kayaknya ngomong Allah gitu ya. Jika dulu Tuhan mengutus Lut, nggak pakai alaihissalam, untuk menumpas kaum homo karena mungkin bisa menggagalkan proyek Tuhan. Apakah Nabi Lut alaihissalam khawatir proyek Allah gagal? Ini kan lucu. Ya. Siapa yang bisa menggagalkan proyek Allah? Proyeknya kesannya Allah kontraktor ya. Siapa yang bisa menggagalkan kehendak Allah? Ya. Iblis aja nggak pernah berpikir begitu kok. Iblis aja cuma minta perpanjangan waktu ila yaumi yub'atsun, sampai waktu yang ditentukan nanti. Panjanginlah waktunya. Artinya kalau Allah nggak kasih nggak dapet ya. Makanya iblis tahu dia harus minta sama Allah. Ya, cuman ironisnya iblis adalah sekalinya dia minta, yang dia minta waktu, perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu untuk masuk neraka juga, ujung-ujungnya neraka. Kalimat akhir di surat Al-A'raf itu ayat 18 kalau saya nggak salah ingat, Allah mengatakan nanti kamu dan pengikut-pengikut kamu ini akan saya masukkan dalam neraka jahanam semuanya. Ya. Jadi artinya rencana Allah tuh nggak akan digagalkan oleh kalian. Kalian mau coba-coba ganggu, ya silakan aja. Ya, habis itu masuk neraka bareng-bareng. Silakan aja, nerakanya udah disiapin. Ya, udah cukup luas kok nerakanya juga. Ya. Masuk aja semua. Ya. Jadi seolah-olah Allah mengutus Nabi Lut alaihissalam untuk menumpas kaum homo karena dikhawatirkan kaum homo bisa menggagalkan proyek Allah gitu. Gak ada yang gagal. Karena waktu itu manusia masih sedikit. Tahu dari mana manusia masih sedikit ya? Ya, tahu dari mana? Padahal kaum Nabi Lut alaihissalam hidup sejaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kelihatannya tidak senegeri, tidak senegara. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan daerah Mesir, dengan daerah Babilonia, ada Raja Namrud, ya, dan lain-lain. Dia keliling-keliling jalan sampai kemana-mana. Dunia itu udah luas pada masa dulu. Udah ada raja di sini, raja di situ, raja di sini. Tiba-tiba dia berkesimpulan,
kayaknya Allah takut manusia keburu punah karena masih sedikit. Kata siapa sedikit? Maka sekarang Tuhan perlu mengutus nabi dengan tanda kutip untuk membolehkan kawin sejenis supaya mengurangi sedikit proyek Tuhan tersebut. Kayaknya Allah tuh tambal sulam gitu ya. Ya. Aduh jangan direm dulu. Habis itu sekarang muncul untuk dikoreksi lagi. Ya udah sekarang bablas saja. Homo aja semua nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Biar nggak bertambah lagi. Ya. Konyol, Allah di kepala dia tuh konyol gitu ya. Ya Tuhan di kepala dia tuh kelihatan konyol. Itu kalau Tuhan masih peduli dengan alamnya, masya Allah. Itu kalau Allah masih peduli. Ini orang nggak pernah baca surat Ar-Rahman. Allah dalam surat Ar-Rahman tuh menjelaskan Allah tuh selalu sibuk ngurusin manusia. Sibuk bukan berarti Allah kewalahan, tapi Allah terus menerus dalam mengurusi manusia. Dia lupa dia bisa nulis artikel kayak begini, laptopnya dikasih sama siapa? Oh ini saya beli sendiri kok, dari hasil ilmu saya sendiri. Ilmu lu tuh karena disekolahin sama orang tua. Lu dapat orang tua bisa nyekolahin lu karena Allah kasih orang tua yang benar. Banyak orang dapat orang tua yang nggak bisa beli apa-apa buat anaknya. Ya. Emang Allah kapan nggak ngurusin dia? Ini tandanya di kepala dia nih Allah nih lain gitu. Ya, makanya saya selalu katakan ilmu itu penting karena iman pun dipersenjatai dengan ilmu. Kalau kita nggak kenal Allah kayak gitu imannya. Ya ini dibilang nggak percaya Tuhan juga enggak kan? Nggak percaya sama Allah ente nggak beriman juga sih kayaknya. Ya, dan mudah-mudahan masih beriman kita. Ya demi kepentingan dia lah gitu ya, demi kebaikan dia mudah-mudahan dia masih beriman. Tapi imannya segitu, karena ilmunya segitu. Bagi kami jalan terus kaum homoseks. Anda di jalan yang benar. Naudzubillah min dzalik. Kata-kata ini akan ditagih di hadapan Allah. Tapi poin penting lainnya yang saya katakan adalah teman-teman semua, ikhwati fillah, teman-teman semua belum tahu kan ada tulisan kayak gini tadinya. Karena Jurnal Justisia ini cuma beredar di sana doang. Hampir gak ada orang di luar IAIN Semarang yang baca ini. Itulah sebabnya kita nggak tahu kapan pengkaderannya terjadi. Tahu-tahu udah muncul aja orang-orang yang menghujat Islam. Tahu-tahu udah muncul aja orang Islam yang menghujat Islam. Muncul aja Abu Janda lah, muncul apalah. Nah ini yang ingin kita bicarakan hari ini. Bahwa di luar sana, di ruang-ruang tertutup, kaderisasi berjalan terus. Dan kita nggak pernah tahu. Dulu saya ingat waktu diundang pertama kali ke Undip, di Ponorogo, di Semarang, di Twitter ada yang ngomong, wah Akmal orang Indonesia tanpa jil mau datang ke Semarang, ayo anak-anak IAIN Semarang kita kumpul di Undip. Gara-gara dia bilang gitu, saya jawab aja silakan saya tunggu. Gara-gara dia mau bilang mau datang, saya ganti presentasinya. Tadinya presentasinya tentang bahaya Islam liberal, saya ganti jadi apa? Jadi Islam liberal di IAIN Semarang. Ya. Pingin tahu saya, mereka datang, mereka membantah apa enggak ngebantah, enggak ada yang ngomong. Ya, saya nggak tahu mereka ada apa enggak. Kan saya nggak tahu mana mahasiswa IAIN Semarang kan. Ya, pokoknya rame ruangan. Pas sesi tanya jawab nggak ada yang protes. Ya, kenapa? Ya itulah. Mereka ini bekerja di ruang-ruang tertutup, nggak pernah keluar. Tahu-tahu keluar udah punya gelar. Keluar udah gelar S2, S3, profesor, doktor. Terus kita pusing duluan lihat gelarnya. Kita udah ngerasa kalah lihat gelarnya. Padahal yang dapat gelar tuh kayak begini-begini. Ini kayak gini ini lulus kuliah nih. Ya, mohon maaf aja nih, yang kayak gini lulus kuliah. Padahal logikanya kayak begini soal Allah. Pengetahuan dia soal Allah cuma segini. Makanya kepada saudara-saudara yang lurus, saya selalu mengatakan jangan takut untuk belajar. Ya, jangan puas kalau ada rezeki lanjut S2, S3. Kenapa? Mereka aja bisa S2, S3. Ya, dengan level begini aja lulus S1. Ya. Yang terasa, kita kemarin backgroundnya bukan Islam, bukan agama gitu ya, background yang lain, nggak apa-apalah. Ya. Mereka lulusan pesantren, madrasah, lulus S1 kayak begini kok, gampang lah, ya, cincai lah. Ya, saya selalu katakan Ghazouul Fiqh itu perang pemikiran. Perang pemikiran yang paling pertama kali adalah perang urat syaraf, perang mental. Kalau kita ngerasa kalah, pasti kalah. Selesai, pulang aja udah.
Kalau kita udah ngerasa mereka pinter, udah kita pulang. Coba lagi lain kali. Tapi kita maju dengan keyakinan, bukan karena kita pinter, bukan, karena kita dikuatkan oleh Allah, insya Allah. Karena kita bersama Allah. In tansurullaha yansurkum. Kalau kita menolong agama Allah, Allah yang tolong kita. Itu kalimat yang kita bawa terus menerus. Bukan kita kuat karena diri kita. Kenapa lu merasa jago? Oh, gua kan, ya lu kayak kata gua aja. Nah, kalau kayak gitu nggak ada bedanya sama iblis. Takabur, nggak boleh begitu. In tansurullaha yansurkum. Loh, tadi 2, sekarang 2 lagi. Nah, salah ketiknya. Lanjut ke slide berikutnya. Ada 3 foto. Mungkin dari foto yang pertama dulu ya. Jangan langsung semua. Mana operatornya? Langsung ngomong semua. Nggak apa-apa. Yang pertama ini terjadi di tahun 2004 di UIN Bandung. UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Videonya ada. Sebenarnya saya bisa setel, tapi ntar kepanjangan. Cuman 8 menitan kalau nggak salah, nggak perlu lah gitu ya. Jadi ceritanya mahasiswa lama menyambut mahasiswa baru, penyambutan mahasiswa baru. Biasa kalau mahasiswa baru kan dikumpulin dulu di aula gitu ya, lalu ketemu senior-seniornya, mana jurusan sipil, mana akuntansi, gitu ya biasanya. Kalau ini enggak, kata MC-nya, selamat datang di area bebas Tuhan. Ya. Pernah masuk ATM-nya Bank Muamalat, biasanya tulisannya bebas riba, bebas rokok. Nah, kalau ini enggak, selamat datang di area bebas Tuhan. Jadi Tuhan nggak boleh masuk ke sini. Itu MC-nya. Harusnya ada melotot semua tuh. Muncullah semua senior-seniornya cerita. Saya dari jurusan ini, di jurusan ini kita akan begini, ya. Jurusan sosiologi agama, ada yang jurusan tasawuf. Di dalam jurusan tasawuf Islam kita akan belajar bercinta dengan Tuhan, bermesraan dengan Tuhan, berciuman dengan Tuhan. Gak ada adabnya kalimatnya ya. Kemudian dari jurusan tafsir hadis, dalam tafsir hadis pemahaman-pemahaman yang sudah ada kita tafsirkan kembali. Apa itu Tuhan? Ente belum tahu apa itu Tuhan, tapi belajar hadis. Di mana logikanya? Hadis itu kata-kata Rasulullah, perbuatan Rasulullah yang didiamkan oleh Rasulullah. Itulah hadis. Ya, kurang lebihnya demikian. Ya. Yang utus Rasulullah itu Allah, namanya juga Rasul Allah, ya, utusannya Allah. Ente masih belum tahu apa itu Allah, tapi bahas tafsir hadis. Tadi setelah kita menyaksikan Tuhan bercinta, kita tafsirkan kembali apa itu Tuhan. Di videonya, ya. Kalau mau dicari di YouTube masih ada kok. Ya, kalau nggak salah judulnya penistaan di IAIN SGD Bandung, kalau nggak salah. Ya dicari aja, ada, masih ada insya Allah. Karena ini saya dapat di YouTube juga. Ya. Terus apalagi jurusan tasawuf udah ada yang mengatakan Tuhan yang takut sama jurusan apa? Perbandingan agama. Perbandingan agama, dalam jurusan perbandingan agama kita mempertentangkan agama-agama. Kita pertandingkan semua agama. Tujuannya apa? Untuk mencari kebenaran sejati. Karena kebenaran tertinggi tidak hanya bisa didapatkan dari Islam saja. Ada kebenaran di agama lain. Ya. Ini yang kacau. Kalau tadi saya bilang ambil baiknya, bukan ambil baiknya dari agama lain, ambil baiknya dari orang lain. Orang, ya. Orang tuh beda sama agama. Ya, beda sama agama. Bodoh kalau orang Islam cari kebenaran di agama lain, itu salah. Ya. Tapi kepada orang lain itu bisa. Bisa etos kerjanya dan lain-lain kita bisa dapat dari orang kafir, bahkan orang ateis sekalipun bisa ya. Sebagaimana orang muslim tidak sama dengan Islamnya kan ya, tak sama. Kalau ada orang Kristen pinter sains itu pasti bukan karena agamanya, karena agamanya akan nyuruh dia belajar sains. Lain dengan Islam. Kalau di Islam kita diperintahkan untuk mencari ilmu ya. Siapa ulul albab? Ulul albab adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ciri pertama, mengingat Allah dalam segala kondisi. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Memikirkan ciptaan langit dan bumi. Lalu ada jurusan yang lain lagi. Dia bilang apa? Kami nggak mau sama Tuhan yang takut dengan akal manusia. Tuhan kayak gitu, Tuhan pengecut, sama kayak orang gila.
Jadi sekarang kalau kita bilang nggak usah mikirin zat Allah, dibilangnya kita nggak kritis. Di mana salahnya mereka nih? Salahnya adalah karena mereka nggak pakai akal mereka dengan benar. Mereka nggak pakai akal mereka dengan benar. Mereka kira akal mereka sudah bisa membahas tentang Allah. Membahas Allah saja gimana caranya gitu. Ya. Kita ini nggak kenal Allah kecuali dikasih tahu. Kasih tahu pakai apa? Ya dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam penjelasan Rasulullah. Kalau nggak dijelasin nggak akan tahu. Emang ada kepikiran sendiri gitu? Oh iya ya, cocok sama kesimpulan gua kemarin. Tapi gua mikir sendiri. Nah, nggak ada. Kalau nggak dikasih tahu kita nggak ngerti. Kenapa? Karena berat menjangkau Allah itu terlalu berat. Orang yang merasa dirinya dizolimi karena nggak boleh mikirin Allah, itu tandanya nggak pernah pakai akal dia sendiri. Kenapa? Karena di alam semesta ini banyak yang belum bisa dijelaskan. Tanya aja ke dia, bisa nggak meramal besok kapan gempa? Gempanya berapa skala Richter? Kemarin gempa di Lombok berkali-kali itu para ahli bingung loh. Kenapa? Karena harusnya bukan di situ. Karena kemungkinan besar gempa itu nggak di situ. Karena patahan-patahan itu kemungkinan besar nggak di situ. Kok terjadinya di situ? Yang kayak begitu aja kita belum bisa jelaskan. Yang ada di bumi aja kita masih banyak yang belum dijelaskan. Ada sebuah proyek para ahli biologi dikirim ke hutan hujan Papua Nugini yang belum pernah disentuh oleh manusia. Targetnya apa? Targetnya mendapatkan 10 spesies baru dalam waktu 2 bulan. Mendapatkan 10 spesies baru. Hasilnya 200 spesies baru dalam 2 pekan. Belum 2 bulan. Sampai mereka pulang, kenapa? Karena nggak cukup barangnya buat nyimpen spesies baru itu. Kan namanya dapat kodok baru, dapat kodok segede satu ruas jari kita nih, kecil. Wah, spesies baru, masukin kan, disimpan kan, bawa. Ternyata bukan toples juga sih, tapi pokoknya wadah-wadah begitu ya. Ternyata wadahnya udah nggak cukup, pulang mereka. Yang di bumi aja belum kelar dipikirin, bos. Ya di bumi aja belum kelar. Khayalan kita sih udah Star Wars, Star Trek, canggih banget. Nyatanya ke bulan aja masih kontroversi kan? Masih kontroversi, betul nggak Neil Armstrong ke bulan? Kenapa? Itu benderanya kok berkibar? Bulan nggak ada angin? Wah, perdebatan lagi. Waktu saya kecil udah ada filmnya Total Recall. Manusia hidup di Mars, boro-boro ke Mars. Ke Mars sampai sekarang masih pesawat tanpa awak. Belum ada, belum bisa nyampe. Kadang-kadang pesawat tanpa awak tuh ditinggal di sana aja. Yang penting mereka ngirim data, kirim data ya udah biarin sih. Kenapa? Karena nggak kuat, nggak cukup bahan bakarnya untuk balik ke bumi. Sekarang dengan keterbatasan kita kayak begini, mau membahas Allah bagaimana? Ya. Are you not wasting time? Apa kamu nggak buang-buang waktu aja? Ya. Makanya untuk kalau kata Buya Hamka, untuk hal-hal yang nggak bisa digapai oleh akal, untuk itulah Allah turunkan agama. Makanya agama ini nggak membahas masalah cara bertani, cara beternak, itu mah ente bisa pikirin sendiri. Lalu apa yang mesti dibahas? Cara beribadah, cara selamat dari neraka, surga tuh kayak apa? Itu yang dibahas. Kenapa? Karena ente pikirin sampai selesai hidup juga nggak bakal selesai. Kita bahas terus panjang hidup juga nggak akan dapet. Kecuali kita udah nyampe sana, baru kita bisa cerita, oh surga tuh kayak begini. Ya. Jadi dibahas doang nggak akan ketemu. Peristiwa yang kedua nih atas Saidiman Ahmad dalam video yang dibuat oleh Our Voice itu adalah lembaga internasional pembela hak-hak kaum LGBT. Dia mengatakan sebenarnya Allah tidak pernah mengharamkan perbuatan homoseksual. Kenapa Allah melaknat atau mengazab kaum Nabi Lut alaihissalam? Alasannya karena Nabi Lut alaihissalam itu kepada Nabi Lut diutus 2 malaikat. Malaikatnya dalam bentuk laki-laki. Nah, malaikat itu diganggu oleh mereka, diperkosa dan disodomi. Itu kata-kata dia. Ini video juga bisa dicari.
Bisa dicari di YouTube ya, cari Saidiman Ahmad Our Voice. Ya, silakan dicari. Kalau nggak salah dulu Our Voice-nya akunnya Our Voice atau Suara Kita, sekarang kalau nggak salah udah berubah. Ya, masih bisa ketemu lah. Dia bilang Allah tuh marah karena malaikatnya diperkosa, karena malaikatnya disodomi, makanya mereka diazab. Padahal kalau kita baca ceritanya, jelas malaikat itu sebelum datang ke Nabi Lut, datang ke Nabi Ibrahim alaihissalam dulu. Kan mereka hidup sejaman, tapi beda negeri, bersaudara mereka nih, masih ada hubungan saudara. Datang ke Nabi Ibrahim, ditawarin makan, nggak mau. Ini di surat Al-Hijr ada, ayat Al-Hijr 50-70, ya, panjang. Disuruh makan nggak mau. Ditanya sama Nabi Ibrahim, kamu ada apa, diutus buat apa? Nabi Ibrahim itu udah mulai punya feeling nih, kayaknya bukan manusia nih. Ya. Selain membawa berita gembira bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam akan dapat seorang putra, tapi malaikat itu mengatakan kami diutus kepada kaum yang durhaka. Jadi kaum itu sudah durhaka sebelum malaikat itu sampai ke sana. Malaikat itu datang untuk menyampaikan jadwalnya azab, bukan menjatuhkan azab, bahkan menyampaikan jadwalnya doang. SK azabnya sudah tertangani, ya, sudah diberesin. Yang penting sekarang Nabi Lut alaihissalam dan para pengikutnya selamatkan, itu aja misinya. Jatuhin azabnya urusan yang lain, ada yang ngurusin lah, ada yang handle. Nah, ya. Kalau kita baca Al-Hijr itu kronologi jelas kok, tapi dia pelintir-pelintir kayak begitu. Dan ini saya sampaikan di UIN Jakarta langsung. Waktu saya tampil diundang bersama Ustadz Bahtiar Nasir. Saya bilang, Ustadz Bahtiar, kalau Ustadz Bahtiar suruh jawab kayak begini sambil ngantuk-ngantuk juga bisa. Saya ingin hanya menjelaskan bahwa kalau kita pakai akal kita dengan benar, walaupun gak hafal Quran sekalipun, belum jadi hafiz sekalipun, googling aja ketemu kok jawabannya. Asal googling aja. Saya hanya mengatakan bahwa, karena saya cerita di UIN Jakarta, beliau ini kan lulusan UIN Jakarta. Saya bilang silakan bagi junior-juniornya kalau mau bela dia silakan. Kalau mau bantah saya silakan. Ya. Saya cuma ingin tunjukkan bahwa dia ini nggak pinter, itu aja. Kenapa? Saya nggak hafal Quran, belum jadi hafiz aja. Dengan modal googling aja ketemu kok surat Al-Hijr. Baca kronologinya kelar. Makanya saya bilang kalau Ustadz Bahtiar Nasir sejauh kayak begini sambil ngigo juga bisa. Kalau yang udah hafiz Quran ngigo-ngigo juga bisa, sambil tidur juga bisa. Bangun tidur, wah. Ya. Bener nggak kalau Nabi Lut diazab karena menyodomi malaikat? Gitu. Gampang kejawab gitu doang mah. Ya. Makanya jangan takut menghadapi yang kayak begini-begini. Tipuannya cetek kok. Ya, tipuannya cetek. Dan ternyata di situs Jil dia menyampaikan sendiri. Dia menyampaikan hal yang sama, bahwa kaum Nabi Lut alaihissalam diazab bukan karena homoseks, mereka karena menyodomi malaikat. Dan itu adalah ajaran dari teman dia yang bukan seorang muslim. Oh, ternyata sumbernya bukan orang muslim. Ya udah, selesai. Wajar. Ya. Tapi ini kan kecelakaan. Lulusan UIN Jakarta mencari kisah tentang kaum Nabi Lut alaihissalam dari orang bukan yang bukan muslim. Ya. Belajar dari mana nih orang? Ya. Yang terakhir tahun 2014 kalau saya nggak salah ingat, UIN Sunan Ampel Surabaya. Orientasi cinta akademik dan alma mater, ya, orientasi ospek kalau zaman dulu namanya ya. Tema besarnya Tuhan membusuk. Ya. Kayak nggak ada judul lain. Begitu dicecer, jawabannya apa? Oh, maksud kami bukan Tuhan yang membusuk, tapi Tuhan di kepala manusia sudah menjadi busuk. Emang Tuhan ada di kepala? Ini fatal. Ya, ini fatal. Padahal yang memegangnya akhwat yang hijabnya baik-baik, ya. Tapi ya begitulah. Semua cerita ini menunjukkan bahwa memang terjadi secara sistematis pengrusakan itu. Dan justru terjadi di kampus-kampus perguruan tinggi Islam. Waktu saya di Purwokerto, ada mahasiswi yang dia sekolah kuliah di perguruan tinggi Islam di Jogja. Dia bilang begini, Ustaz, saya dapat tugas bikin makalah dari dosen. Makalahnya temanya mengkritik Al-Quran. Dosa apa enggak, Ustaz? Saya bilang enggak dosa, murtad.
Mengkritik Al-Quran itu bukan dosa, murtad. Langsung aja ente syahadat ulang gitu, kalau udah dikerjain. Oh belum dikerjain Ustaz. Oh belum dikerjain. Kalau belum dikerjain, ya kita kerjain dosennya. Caranya gimana? Ente bikin aja makalah yang menceritakan kompilasi kritik orientalis terhadap Al-Quran. Kan orientalis orang kafir. Itu kritik mereka. Yang penting kita nggak setuju. Jangan bilang ente setuju sama mereka. Kompilasi aja kritik si fulan pada Al-Quran. Kan kita yang nggak setuju. Ya. Mudah-mudahan dosennya nggak nyadar bahwa yang mengkritik adalah orientalis, bukan kita. Ternyata benar nggak nyadar, lulus. Ya, lulus, dapat nilai, dosennya ngerasa muridnya pinter, dan kita nggak jadi murtad. Win-win solution. Ya, ya itulah. Ya, dosen-dosennya nggak pinter-pinter amat kok. Gitu. Banyak kasus ya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat di Padang, pernah ada kasus dosen filsafat nginjak Al-Quran di depan kelas. Ini ada di googling juga muncul kok ceritanya. Ya, di googling juga muncul. Dosen filsafat di UIN Sunan Ampel ada dosen nginjak lafaz Allah di depan kelas. Ya, ketika saya cerita ini waktu itu di sebuah sekolah di Tangerang, saya cerita kepada guru-gurunya. Gurunya ngacung satu orang, bener Ustadz, saya dulu kuliah di UIN Jakarta, ketemu dosen metodologi studi Islam. Hari pertama dia ngajar, dia bilang dia pegang Quran, dia bilang Quran ini cuma kertas, boleh kita dudukin. Dia nggak dudukin, tapi dia bilang boleh didudukin. Ya, jadi boleh didudukin. Jadi memang ini semua terjadi di sana. Jangan heran. Ada seorang mahasiswa yang cerita ke saya, Ustadz, kami di kampus ini dakwah lancar, LDK sama pihak kampus begini rapet, cakep, alhamdulillah ya, barakallah, mantep. Terus masalahnya apa? Dosen sholat bareng kami, kadang-kadang mereka jadi imam, kadang-kadang mereka jadi khotib Jumat. Wih bagus-bagus dosennya. Dosen kimia ada di sini, dosen ekonomi ada di sini, dosen pertanian datang ke sini. Yang nggak datang dosen mana coba Ustaz? Dosen mana? Dosen agama. Pusing kan? Cuma dosen agama yang nggak pernah sholat di sini Ustaz. Bingung dia. Kenapa? Karena dosennya lulusan-lulusan yang kayak begini. Ya. Dosennya juga kayak begitu, ngajarin yang aneh-aneh. Ya. Fatal, ya, fatal sekali. Kalau udah masuk pendidikan fatal. Tadi saya belum cerita yang ini. Yang ini yang paling heboh adalah ketika penutupannya adalah mahasiswa filsafat akidah, rambutnya gondrong, rambutnya hitam, bajunya hitam, rokok, nggak kelar-kelar, pakai mikrofon sambil teriak, mari kita zikir bersama, anjing hu akbar. Googling kalau nggak percaya. Masukin kata kunci anjing hu akbar, masih muncul cerita tahun 2004. Ya, ini tahun 2004 terjadi. Ya, videonya pun ada. Apa yang dilakukan pada mahasiswa-mahasiswa ini coba sampai mereka kayak begitu tuh? Ini seorang ustadz dari pesantren Sidogiri. Lanjut ke slide berikutnya. Seorang ustadz dari Sidogiri, teman saya, Ustadz Akhyat Ahmad. Beliau pernah menulis buku Liberalisasi Islam di Pesantren. Ya, beliau orang pesantren juga. Slide baru. Beliau orang pesantren juga. Dia cerita tahun 2001 ada forum namanya FK3, Forum Kajian Kitab Kuning. Ini siapa yang mau bahas ini? Ada? Oh, udah ya nih. Forum Kajian Kitab Kuning FK3 meluncurkan buku Wajah Baru Relasi Suami Istri, telaah kitab Uqudul Lujain. Buku ini justru mengkritik kitab Uqudul Lujain karya Syekh Nawawi Al-Battani. Namanya doang Forum Kajian Kitab Kuning, tapi hasilnya malah mendekonstruksi, merusak karya Syekh Nawawi Al-Battani. Syekh Nawawi Al-Battani ini ulama besar, ulama yang lama di di Hijaz. Dulu belum ada Saudi Arabia ya, dulu zamannya masih Utsmaniyah, namanya Hijaz. Nah, beliau ini dikasih gelar Sayyidul Ulama se-Hijaz, ulama terbesar se-Hijaz, orang Banten ya.
Kitabnya malah diobrak-abrik, malah dikritik. Padahal organisasinya namanya Forum Kajian Kitab Kuning. Kita kira nih forum bakal membahas kitab kuning, mewariskan ilmu dari situ, ya, memperdalam. Ternyata malah mendekonstruksi. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat P3M menyelenggarakan pelatihan fikih tasamuh. Tasamuh itu lapang dada yang kurang lebih ekivalen dengan toleransi lah, ya. Fikih tasamuh di berbagai tempat untuk menyebarkan ajaran pluralisme agama. Jadi awalnya bilangnya toleransi, sini-sininya pluralisme. Ya, semua agama benar. Supaya kita toleran sama agama lain, maka kita harus bilang semua agama benar. Kayaknya orang resah sekali karena Islam ini punya konsep kekufuran. Seolah-olah kalau kita menganggap orang lain kafir, berarti kita benci sama dia. Enggak ada urusan kekafiran dan kebencian. Kita nggak benci dengan mereka. Malah kalau ada teman kita, sahabat kita yang baik sama kita tapi non muslim, justru mereka harus kita doakan. Justru mereka harus kita lembutkan hatinya. Mu'alafatul qulub. Mereka ini hatinya dijinakkan. Kenapa? Supaya kembali ke jalan yang benar. Kita nggak benci kok. Saya nggak benci. Saya ingat betul, saya pernah baca cerita wawancara dengan Cahyono kalau nggak salah ya, pelawak Cahyono ini temannya Jojon. Jojon tuh orang selucu itu yang ngelihat mukanya aja udah ketawa gitu kalau saya gitu. Karena di zaman saya kecil dulu yang bisa ngalahin Jojon Cahyono ya cuman Warkop doang paling, ya. Warkop Sri Mulat lah gitu ya. Jojon lagi bercanda-bercanda, lagi ketawa-ketawa, duduk bercanda berdua sama Cahyono gitu ya, ketawa-tawa. Lalu dia bilang apa? No, kita mah sekarang ketawa-ketawa kayak begini, tapi nanti gak bisa lagi. Kenapa? Karena kita orang Islam masuk surga, lu masuk neraka. Karena udah sahabat bisa ngomong kayak begitu. Ya kalau belum sahabat jangan ngomong gitu ya. Ini kalau udah sahabat kan biasa gitu ya, suntrung-suntrungan gitu ya. Tapi padahal itu ekspresi sayang gitu ya. Ntar lu masuk neraka, gue sedih, no, gitu, mikirin kayak gitu. Ya. Itulah pintu hidayah buat Cahyono. Akhirnya dia memeluk agama Islam, alhamdulillah. Ya, gitu dong. Dan kita selalu begitu kan sebenarnya kan. Kalau ada teman kita non muslim baik, emang kita punya perasaan gimana gitu sama dia? Enggak. Justru kita ini pengen cari cara gitu. Gimana caranya ya supaya dapat gitu hidayahnya. Ada teman SMA saya nggak pernah saya ketemu, tiba-tiba waktu zamannya BlackBerry Messenger gitu ya. Tiba-tiba kita lagi ngobrol di grup, ditanya apa, jawabannya insya Allah. Ada apa-apa, alhamdulillah. Sampai akhirnya saya langsung japri ke dia. Lu muslim sekarang? Jawabannya apa? Alhamdulillah. Masya Allah, saya sujud-sujud saya bayanginnya gitu. Karena nggak pernah kebayang dia masuk Islam, gitu ya. Nggak pernah kebayang. Takut nanyanya itu takut kan? Nah, BBM gitu ya. Lu muslim sekarang? Alhamdulillah, masya Allah. Emang kita benci sama orang kafir? Enggak. Apakah supaya toleran lalu kita harus menganggap semua agama benar? Enggak lah, enggak begitu. Lanjut ke slide berikutnya. Ini sedikit gambaran saja bagaimana hasil dari sekularisasi ilmu. Dalam hal adab, penyimpangannya adalah memisahkan adab dari ilmu. Ya, ini kebiasaan orang zaman sekarang. Ya, salah satu bagian dari adab itu akhlak gitu kan ya. Seolah-olah kalau orang Barat tuh begitu masalahnya. Buat mereka tuh yang penting ini kehidupan pribadi, ini kehidupan profesional. Mau dia ngajar etika moral di kelas, tapi di luar ternyata dia berzina, dia mabok, dia berantem, dia judi, terserah. Yang penting ketika masuk kelas dia ngajar sebagai dosen, rapi bajunya, omongannya jelas. Mau mabok di akhir pekan, hari Sabtu, hari Ahad mabok terus 2 hari, terserah. Yang penting hari Senin ngajar dalam keadaan sadar. Dalam Islam nggak bisa begitu. Ilmu sama adab nggak bisa dipisahkan, nggak bisa. Ilmu itu bisa dituntut dengan adab yang benar. Ya. Dalam ilmu filsafat ada yang menduplikasi filsafat Barat, ambil mentah-mentah apa yang diajarin Barat.
Lalu mereka mengadopsi relativisme, skeptisisme, antroposentrisme, empirisme, dan lain-lain. Relativisme itu mengatakan ya kebenaran itu relatif. Kita nggak tahu persis mana yang benar, mana yang salah. Kalau nggak tahu buat apa belajar? Buat apa ada sekolah? Kan repot kalau gurunya masuk hari pertama, Nana, saya guru kalian, tapi kebenaran itu relatif. Begitu ujian anak-anaknya ngisi jawaban kayak gitu semua. Menurut saya Pak, jawaban ini yang benar. Bapak nggak boleh nyalahin ya. Skeptisisme itu selalu skeptis, nanya-nanya terus, penasaran nggak yakin terus. Ya. Apa betul Allah bilang kayak begitu? Itu di Quran bilang begitu. Apa betul Qurannya kayak begitu? Ini kan warisannya para sahabat. Apa betul sahabat jujur? Iya. Sahabat aja ragu. Ya. Sama sahabat ragu. Giliran naik pesawat, dia nggak pernah datang ke kokpit. Boya dicek di kokpit itu pilot betulan apa pramugara. Ya. Jangan-jangan bukan pilot. Kalau dia bilang saya pilot, cek dulu udah ujian apa belum. Mana surat izinnya? Surat izin naik pesawatnya. Ya. Kalau skeptis boya sama yang lain, giliran sama agama skeptisnya bukan main. Ya. Itu nggak jujur. Naik angkot nggak pernah dia nanya, Mas, SIM-nya SIM asli apa SIM nembak? Iya. Ini angkot punya Anda atau Anda cuma narik doang? Kenapa Mas? Saya skeptis. Ya. Saya kan nggak ada begitu. Skeptisnya sama siapa? Sama Allah, sama Rasulullah, sama Kitabullah, sama ulama, skeptis. Ya. Sama artis kagak. Banyak orang kayak begitu. Ada orang ngomong ke saya gitu. Kenapa ya sekarang ini banyak ustadz nggak bisa dipercaya, ternyata kehidupan pribadinya rusak juga. Saya diamin aja dulu. Besoknya dia ngomong apa coba? Wah, ternyata saya melihat artis yang ini pakaiannya seksi. Giliran baca Quran bagus, berarti dia seksi yang solihah. Sama artis percaya banget, sama ulama skeptis bener. Ya. Nah, padahal ustadz yang bermasalah cuma 1-2, habis itu dia langsung cap semuanya. Artis segitu banyak yang salah, dia percaya sama yang satu. Ini seksi yang solihah. Skeptis ya, antroposentrisme, pemikiran yang berpusat pada manusia. Jadi kemanusiaan itu lebih penting daripada ketuhanan. Ya, yang penting kita baik sama sesama, tapi nggak baik sama Allah, tidak beradab sama Allah. Nggak perlu beribadah, kenapa? Yang penting kita baik sama sesama. Empirisme, semuanya harus dibuktikan di lapangan. Ya, kan agama nggak bisa dibuktikan di lapangan semua. Ya, kita bahas soal akhirat, dia bilang apa? Ya kayak udah pernah ke akhirat aja. Ya belum lah. Terus harus sampai dulu ke akhirat baru kita sadar mana yang benar mana yang salah. Telat bos. Telat. Kamu jangan mengklaim-klaim neraka lah. Kayak udah pernah ke neraka aja. Ya belum lah. Jangan sampai. Ya. Kalau bisa pengetahuan kita soal neraka nggak usah terbukti lah. Nggak usah terbukti. Ya, karena kalau terbukti ngeri. Berarti kita udah masuk ke dalam situ. Ya, kalau bisa nggak usah terbukti lah. Kalau bisa di akhirat nggak usah lihat lah. Ya penasaran neraka betul lah kayak gitu ya. Nggak usah gitu. Ya lewat aja. Ya. Mudah-mudahan nggak usah masuk. Gitu. Kedokteran fokus pada penanganan berbagai penyakit ditularkan melalui aktivitas seksual ketimbang mencegahnya. Ini contoh kerusakannya. Jadi fokus pada penanganan, gimana cara menyembuhkannya. Ya. Ini saya dapat cerita dari Bu Dokter Inong. Beliau dokter kelamin, spesialis kelamin. Beliau cerita dia sering ikut konferensi dokter kelamin sedunia. Jadi dokter di Amerika tuh pada curhat. Kita tuh udah tahu persis yang salah tuh apa kan? Udah tahu kenapa mereka ini penyakitan. Tapi mau mencegah nggak boleh. Kenapa? Karena urusan privat. Gak ada dokter kelamin tuh boleh menasihati, kamu jangan berzina lah. Udahlah jangan jadi pasangan mulu. Nggak boleh begitu kalau di sana. Kalau di sini bisa, masih bisa. Negaranya masih negara yang religius. Kalau di sana nggak boleh. Di sana tuh mereka sudah tahu kok penyakit yang ini, virus yang ini bermutasi. Kenapa? Karena homoseksualitas. Tapi mereka nggak bisa nasehatin. Mereka cuma bisa mengobati saja. Jangan salah ya. Jangan antum kira kaum homo itu badannya sehat. Enggak, rusak. Mereka tiap sebentar datang ke dokter yang udah parah nih, datang ke dokter ngapain? Suntik ambeien. Ya.
Mohon maaf, kita orang dewasa semua, kita belak-belakan aja ya. Orang yang disodomi terus-menerus itu rusak, karena emang nggak harusnya di situ. Ya. Mereka tuh berkali-kali suntik ambeien, suntik apa, tiap bulan datang. Ini belum HIV ya, kalau udah HIV ya jelas lah, ya udah jelas bulanan obatnya, mahal, dibiayai sama APBN pula, cakep kan? Mereka yang sakit, mereka yang nggak mau nurut untuk hidup yang benar, giliran sakit kita yang bayarin, cakep. Itulah, ya kan repot. Kedokterannya nggak salah, artinya ilmu kedokterannya nggak rusak, tapi orientasi ilmu kedokteran jadi berubah. Orientasinya adalah treatment, padahal pencegahannya. Jadi ini konflik batin buat mereka juga gitu. Dokter ini kan, orang jadi dokter kan niatnya baik ya, pengen nolong orang, dia pengen nolong orang. Kalau orang sakit flu, dia nasehatin, jangan kena angin dulu lah, sekarang nih anginnya lagi pancaroba, lagi kurang bagus. Nah, dinasehatin gitu kan. Giliran orang sakit kelamin, nggak bisa dinasehatin. Yang berzina ya, Anda masuk urusan privat saya. Ya. Begitu kena penyakit, dibilang Bapak homo ya. Wah, homo ini bisa dibawa ke pengadilan. Ya. Anda berzina ya. Karena dokter-dokter kelamin itu tahu ada penyakit-penyakit yang nggak akan kena kecuali berzina, kecuali ganti-ganti pasangan. Udah jelas. Tapi nggak bisa ngomong. Ya, ini menarik ya, dokter-dokter di negara-negara maju hati nuraninya bergolak gitu. Ya, pengen jujur, pengen nyelamatin pasien, tapi nggak boleh sama hukum. Karena hukum sudah melegalisasi boro-boro hubungan jenis, perkawinannya aja udah boleh legal. Ya. Jadi kalau mereka melarang, itulah tindakan ilegal. Ilmu sosiologi menjadikan fakta sosiologi sebagai ukuran kebenaran. Di UNJ pernah ada kajian LGBT dalam kacamata sosiologi, kalau nggak salahnya begitu. Dalam perspektif sosiologi. Sosiologi kan hanya membahas apa yang terjadi di kenyataan. Argumennya apa? Dari zaman dulu waria udah ada kok. Karena udah dari zaman dulu berarti benar. Berarti nggak salah. Dah, iblis juga dari dulu udah ada. Dan dari dulu iblis salah. Ya. Ini logikanya salah. Ilmu sejarah, lakukan interpretasi sejarah yang mengerdilkan Islam. Ya, ini bahasannya panjang. Kapan-kapan kita bahas. Kemarin kita udah bahas dari bulan Agustus, kita bahas bagaimana kontribusi Islam kepada kemerdekaan Indonesia. Itu kontribusi yang disembunyikan. Begitu disembunyikan, maka sekarang wajar orang sering berdiskusi. Anda ini nasionalis apa Islamis? Ya. Padahal 80% masyarakat Indonesia itu Muslim. Indonesia merdeka ketika mayoritasnya sudah Muslim. Artinya yang paling banyak berjuang bagi Indonesia adalah Muslim. Kok sekarang umat Muslim ditanya nasionalis apa kagak? Lah kalau kami kagak nasionalis, kagak ada Indonesia, bos. Siapa yang memerdekain? Yang 20%? Gak bisa. Gak bisa yang 20%. Kita nggak mengatakan mereka nggak punya kontribusi, tapi mereka 20%. Gak bisa. Tim sepak bola, kalau yang lari cuma 3 orang, nggak juara. Yang sisanya cuma parkir ya, diem kayak gitu. Tungguin itu bola, kalau datang tendang, kalau enggak. Yang 3 aja lari, nggak bisa. Kalau yang 8 lari, yang 3 males masih bisa. Ya. Tapi kalau yang 3 lari, yang 8 males nggak bisa, nggak mungkin. Psikologi menghapus homoseksualitas dari daftar penyimpangan seksual. Linguistik, wah ini panjang. Ini kapan-kapan kita bahas ya. Ini panjang sekali nih, betulan panjang. Ternyata dalam ilmu linguistik kita bisa menemukan bantahan terhadap teori evolusi. Nanti kita bahas kepanjangan. Ini sedikit pesan terakhir. Pesan dari Prof. Naqib Alatas sebagai bagian menutup dari bahasan kita. Beliau mengatakan, many challenges have arisen in the midst of man's confusion throughout the ages. Ya, banyak tantangan yang lahir, yang muncul dalam kebingungan manusia dari masa ke masa. Dari masa ke masa manusia itu bingung. Ya, banyak tantangannya. Tapi barangkali tidak ada yang lebih serius dan lebih merusak bagi umat manusia ketimbang tantangan hari ini yang diberikan oleh peradaban Barat. Barat itu benar-benar merusak
merusak konsep ilmu. Sekarang anak-anak kalau ditanya apa tandanya kalau sukses? Kaya. Nah, itu bahaya. Bahaya sekali. Ya. Ada seminar-seminar bagaimana caranya menjadi kaya. Itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kita fokus sekali pada pengen jadi kaya. Ya, kita lupa kaya itu adalah cobaan. Ya, cobaan. Harus dibahas setelah kaya mau ngapain. Dalam proses menjadi kaya, apakah kita nunggu kaya dulu baru kita mendukung dakwah, baru kita dukung umat, baru kita nyumbang buat Palestina, nunggu kaya dulu? Oh, itu cara berpikir yang salah. Oh, Utsman kayak gitu, Ustaz. Utsman bin Affan enak aja. Utsman bin Affan adalah itu pebisnis, betul. Kaya, betul. Tapi jihad dia paling depan, sholat dia paling depan, hijrah ke Habasyah dia ketua delegasi, ketua rombongan 70 orang. Orang sukses dagang di Bogor, ya, bayangin ya, jadi Utsman ya. Jadi Utsman sukses dagang di Bogor udah kaya raya. Kebeli semuanya kebeli, termasuk orang paling kaya. Tiba-tiba Rasulullah bilang, ini ada orang-orang mau hijrah, coba ente anter kemana? Ke Kuala Lumpur, tinggal di sana. Sampai kapan ya Rasulullah? Sampai saya suruh pulang. Mau nggak? Belum tentu mau. Tapi Utsman mau. Poin saya adalah beliau bukan hanya orang kaya. Jangan reduksi Utsman bin Affan menjadi hanya sekedar orang kaya. Dia orang yang unggul dalam banyak hal. Yang mengungguli Utsman hanya 2 orang, Abu Bakar dan Umar. Selebihnya enggak. Selebihnya enggak. Itulah Utsman. Rasulullah sendiri yang mengatakan, Utsman, kamu di akhirat nanti terhalang oleh 2 orang. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Artinya saingannya cuma 2 itu. Ya bagus saingannya cuma 2. Kita saingannya berapa? Di akhirat nanti berasa paling soleh aja di dunia, sampai ke akhirat, banyak bener yang lebih soleh. Di sini aja ngomongnya pengen bertetangga sama Rasulullah, sampai ke sana tetangganya banyak. Enak aja mau di sebelah Rasulullah, yang sebelah Rasulullah dia yang paling soleh. Di zaman kita aja kita bukan paling soleh. Belum di zaman ulama-ulama yang sebelumnya. Di zaman orang-orang soleh sebelumnya, kita tetap di mana? Jangan terlalu tinggi menilai diri, jangan terlalu lebay. Ya. I venture to maintain that the greatest challenge that has surreptitiously arisen in our age is the challenge of knowledge. Indeed, not against ignorance, but knowledge as conceived and disseminated throughout the world by Western civilization. Saya telah melihat bahwa tantangan terbesar yang lahir di zaman kita adalah tantangan pengetahuan. Bukan tantangan pengetahuan terhadap ketidaktahuan. Jadi masalahnya bukan ketidaktahuan. Masalahnya adalah pengetahuan yang dibentuk dan disebarluaskan oleh peradaban barat. Barat itu menjajah ke seluruh negara timur, dan kemudian dia tancap kukunya lah pemikiran. Lalu kita semua berpikir seperti orang barat. Kita semua berpikir seperti orang barat. Ya. Lihat budaya barat yang berlaku. Tiba-tiba kita semua, kalau saya bilangnya generasi Instagram. Apa generasi Instagram? Sangat visual. Ya, pinginnya kelihatan bagus, kelihatan cakep, kayak orang bule putih. Ya elah, orang bule itu cakep tuh di Photoshop. Kalau lihat aslinya, kulitnya nggak bagus kayak kita. Yakin bagusan kita daripada orang bule, bener deh. Saya pernah kedatangan orang bule, nginep 3 orang di rumah saya. Kita ajak makan masakan Sunda. Lagi makan, tangan saya dipegang-pegang, cowok semua. Saya dipegang-pegang tangannya. Kenapa? Ini kulitnya kok bagus, rawatnya gimana? Rawatnya gimana? Mandi pakai sabun, ya itu aja udah gitu. Kata dia, ini kok bagus banget, ini pakai perawatan ya. Ya Allah. Gitu. Baru ketemu saya, belum ketemu yang artis-artis yang lebih bening lagi gitu ya. Mereka perawatannya betulan, kita mah kagak. Tapi buat mereka ini udah paling bagus. Mereka berusaha supaya kulitnya jadi matang, berwarna. Kita malah pengen putih-putih, pucat semua. Ya. Tapi logika visual, logika menghamba pada fisikal itu barat banget. Lihat patung-patung Yunani, lukisan-lukisan abad pertengahan,
Semuanya bodinya tuh ideal semua. Ya. Apakah faktanya begitu? Enggak. Ya, faktanya overweight banyak, yang buncit banyak, yang jelek banyak, tapi begitu bikin patung cakep semua. Ya. Tapi itu bahaya. Ya. Bahayanya apa? Banyak. Kalau kita kebiasaan lihat yang bagus-bagus, kita jadi menghargai orang berdasarkan fisik misalnya. Ya, itu masalah kan? Padahal hidup aja apa adanya. Manusia kan macam-macam. Ya. Itu baru satu aspek. Banyak aspek yang lain. Manusia digolongkan sebagai bagian dari kerajaan binatang. Berarti manusia itu sifatnya kayak binatang. Oh, binatang makan, manusia juga makan. Iya. Tapi kan beda manusia dengan binatang. Ya, keinginannya beda. Ya. Binatang kalau udah kenyang sedikit ya selesai. Kalau manusia bisa kekenyangan. Ada nggak binatang kekenyangan? Ya ada, pokoknya kalau udah kenyang selesai. Oh sayang nih besok nggak ada lagi. Ya, kapan lagi ketemu daging makan, nasi mah masih banyak. Ntar ya. Binatang mah nggak begitu, kalau kenyang ya sudah. Ya. Ya saya jumpa sampai di sini. Inilah gambaran bagaimana pendidikan itu bisa merusak. Ya. Ternyata kerusakan itu ada di dunia pendidikan. Dan oleh karena itu singkatnya yang kita lakukan sekarang ini adalah meralat hasil pendidikan yang salah. Meralat hasil pendidikan yang salah. Kita semua adalah produk pendidikan. Saya juga. Kita semua merasakan bagaimana dididik dengan cara yang salah, sehingga kita punya pemahaman yang salah terhadap agama ini. Ya, matematika aja kita berapa hari kita belajar di waktu SD, SMP, SMA. Agama tetap aja sehari, nggak akan lebih. Ya. Lalu hasilnya apa yang mau diharapkan? Mau jadi ulama besar berat, ya, berat. Oleh karena itu kita harus punya, ya selama sistem pendidikan belum berganti, belum berubah, ya berarti kita harus antisipasi sendiri. Kita harus berbuat sesuatu untuk diri kita, untuk anak-anak kita kalau yang udah punya anak, untuk keluarga kita. Gak bisa kita diam-diam saja, gak bisa cukup dengan ada di sekolah saja, gak cukup. Harus ada yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena nggak ada moderator, saya langsung tanya saja. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan kepada. Tapi sekarang saya punya asisten. Padahal kalau ada yang mau didiskusikan, ya, bagi ada yang ingin bertanya, kita buka sesi bertanya. Ada yang bertanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dera Fandi, domisili dari Cikarang. Saya sini sengaja karena sebelumnya saya mengetahui tentang Indonesia Terkecil, itu salah satu kajian ini. Karawang terus mengadakan sedikit. Sekarang kesini kebetulan saya bisa baru sempat kesini, temanya juga cukup menarik. Sebenarnya aku pengen tahu lebih. Ya terutama materi yang disampaikan berhubungan yang mengenai mereka secara sistematis seperti itu. Terus gimana dengan Indonesia Terkecil sendiri, mungkin buat apakah gambar, apakah juga bisa buat mungkin menyadarkan barangkali itu seperti apa. Itu juga memang bukan pertanyaan, saya sendiri juga pengen tahu sebenarnya Indonesia Terkecil itu seperti apa sih. Apakah cuma sosial media atau memang ada sampai seperti itu juga tadi yang disampaikan seperti mereka kaderisasi yang secara langsung, apakah seperti itu atau seperti apa? Seperti itu dari saya. Waalaikumsalam. Tampungan lagi dari Ahwat ada? Nggak ada kayaknya. Belum ada ya? Langsung ya. Alhamdulillah ada pertanyaan soal ITJ, jadi saya bisa jelasin soal ITJ. Ya, Indonesia Tanpa Jil ini adalah komunitas. Kemudian kita punya beberapa pengurus di beberapa kota. Di Cikarang kita sudah ada ITJ Cikarang, cukup aktif, alhamdulillah. Kemudian ya karena Cikarang dekat Kerawang dekat, jadi sering ketemu ya. Bekasi juga ada, Jabodetabek ada, Bandung ada, Padang, Makassar, Gorontalo, Yogyakarta, dan yang paling baru Surabaya. Surabaya ini baru mulai tampil. Oh Malang, saya lupa sebut Malang. Jawa Timur Malang yang pertama.
apa yang kita lakukan? Seperti saya bilang tadi, pada dasarnya kita ini sekarang berusaha meralat hasil pendidikan yang salah, dan itu nggak mudah, ya. Karena hasil pendidikan itu sudah terinternalisasi dalam diri kita. Ya, dulu saya ingat banget dulu pelajaran apa untuk SD dulu ditanya, Tuhannya orang Islam namanya apa? Allah. Tuhannya orang Kristen namanya apa? Yang lain jawab apa gitu ya. Saya jawab Allah juga. Ditanya, kenapa kamu jawab Allah juga? Ya Tuhannya kan sama semua manusia ini Allah. Yang dipertuhankan itu yang masalah. Itu beda. Mereka mempertuhankan batu kayak, mempertuhankan apa kayak, Tuhannya sama Allah juga. Nah, tapi itu artinya pendidikan itu kan begitu fatalnya dalam apa? Dalam begitu nancepnya ya di kepala peserta didik ya. Oleh karena itu untuk menghapusnya juga nggak mudah. Makanya kita juga melakukan kaderisasi, kita juga memberikan kajian-kajian kayak begini. Ini kajian rutin Indonesia Tanpa Jil, insya Allah tiap Ahad keempat. Kalau di Bekasi ada Kislab di Masjid Al Azhar Jakarta Permai, ya di Bekasi mana tuh Barat ya, Bekasi Barat ya. Al Azhar Jakarta Permai itu Kislab itu kajian Islam akhir pekan. Ya. Itu Sabtu malam. Kalau saya nggak salah ingat. Nah, ITJ itu giliran Kislab yang pertama tiap bulannya. Itu Bekasi, gitu ya. Ini salah satu cara kita untuk melakukan kaderisasi. Kemudian tentu saja namanya kaderisasi bukan kajian-kajian terbuka saja, tapi kita juga open rekrutmen. Ya, jadi siapa saja yang mau aktif dengan Indonesia Tanpa Jil, kebetulan di sini sekarang banyak pengurusnya hadir di sini. Tadi yang hadir ke depan tadi Irfan, dia adalah Korcap, koordinator chapter ITJ Bogor. Ya, jadi ini bosnya ITJ Bogor. Ya. Kapan pensiunnya? Nanti dijelaskan. jadi kita punya koordinator chapter, kita punya pengurus-pengurusnya dan lain-lain. Nah, kalau mau gabung dalam gerakan ini silahkan gabung. Nanti kita masuk ke grup WhatsApp, kita diskusi banyak hal, kita ikut kajian bersama. Dan juga ada satu lagi event yang penting sekali untuk Jabodetabek, kita tanggal 30 September ada workshop. Jadi yang ingin masuk dalam ITJ betul-betul jadi anggotanya wajib ikut workshop. Nah, workshop ini sayangnya jumlah kursinya terbatas. Di Jakarta tuh di Cikini, di warung abnormal Cikini. Insya Allah tanggal 30 besok. Jadi hari Ahad depan ya. Ahad depan tanggal 30 yang pembicaranya saya dan Ari Untung. Nah, jadi alhamdulillah di ITJ ini ada artis-artis yang aneh-aneh. Ada artis yang aneh. Kenapa? Karena anti mainstream gitu ya. Anti mainstream. Justru mereka-mereka ini terpanggil untuk membela Islam dari Islam liberal. Ada Fauzi Badila, ada Ari Untung dan kawan-kawan, masih banyak yang lain gitu ya. Nah, kebetulan besok tanggal 30 di Cikini. Kalau teman-teman mau gabung, teman-teman bisa lihat di Facebook, kita punya grup Indonesia Tanpa Jil Bogor. Ada Twitter ITJ Bogor, atau yang paling gampang ya langsung sekarang ngomong sama orangnya langsung gitu ya, sama pengurus-pengurusnya langsung. Kalau mau ikut workshop, hubungi pengurus chapter masing-masing ya. Dari Cikarang itu udah tahu pengurusnya, udah ada kontaknya ya, langsung ditanya aja, pasti dikasih infonya untuk workshop di Jakarta di Cikini, deket sama sekali dengan stasiun Cikini ya. Turun dari Cikini jalan kaki 200 meter kalau nggak salah, olahraga dikit lah ya. 200 meter sampai ke warung abnormal, insya Allah. Ya itu ceritanya. Jadi tapi ini pertanyaannya menarik. Jadi maksudnya ada satu hal yang perlu kita garis bawahi bersama, bahwa untuk menghadapi masalah yang kayak begini, yang sudah terstruktur kayak gini, mau nggak mau kita pun harus berbaris dengan rapi. Kita pun harus terstruktur, harus punya rencana. Nggak bisa sporadis lagi nggak bisa. Ya nggak bisa pura-pura seolah-olah kayak nggak ada masalah. Oh, di Indonesia ini masalahnya baik-baik aja kok, umat Islam baik-baik aja gimana? Penistaan tiap hari terjadi. Ya makin kesini makin banyak. Satu di penjara, anaknya banyak. Bertelur di mana-mana. Ya, ini kan repot. Ya. Jadi memang sekali lagi kita memang harus merapatkan barisan. Alhamdulillah kita punya salah satunya wasilah kita adalah Indonesia Tanpa Jil. Silakan bagi teman-teman yang mau bergabung. Di sini ada pengurusnya banyak setelah selesai acara. Fadhol. Mungkin ada lagi? Satu lagi. Ini saya nggak ngerasa toto udah 12 lewat jam 2 lewat 26, Masya Allah. 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya
luar biasa kompleks ya, karena kalau boleh dibilang sudah masuk ke lembaga bahkan MUI itu. Bisa. Cek. Oh. Sempat ada sebuah ungkapan dari kemarin, saya lihat videonya dari Kiai Haji Muhammad Fahmi yang menyatakan bahwa Islam di Indonesia adalah Islam Nusantara, bukan Islam Arab. Bahkan ketika beliau terpilih menjadi wakil presiden kelak akan memasyarakat Islam Nusantara. Ini apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat awam? Langkah apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengcounter generasi muda, terutama anak-anak yang kita lakukan, karena kita juga khawatir ketika masuk ke sekolah A ternyata pun sudah masuk pemikiran liberal, sekolah B ternyata sudah masuk pemikiran liberal. Ini akan kita lakukan untuk mengcounter anak-anak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam setiap kajian soal Ghazul Fikri selalu ada pertanyaan bagaimana kita melindungi anak. Ya, itu benar. Ya, itu penting sekali pertanyaan seperti itu. Dalam semua masalah Ghazul Fikri juga jawaban saya sama. Pendidikan anak adalah tugas orang tua, bukan sekolah. Sekolah hanya membantu. Bahkan kalaupun kita hidup di luar negeri sekalipun, anak kita terpaksa masuk sekolah yang tidak mengajarkan agama Islam, tapi bagaimanapun anak itu harus selamat kan? Harus tetap selamat. Ya, saya yakin di Indonesia sekolahnya masih lebih kondusif. Ya, bagaimanapun umat Muslim masih mayoritas di sini. Ya, jadi masalah kita nggak seberat itu. Nah, yang masalahnya adalah kita sering salah kaprah. Jangan lupa bahwa investasi terbaik antara dari orang tua kepada anaknya bukan ilmu. Maksud saya begini, akan tiba masanya di mana kita nggak bisa jawab pertanyaan dia. Itu selalu terjadi. Akan tiba masanya di mana anak kita punya pertanyaan yang lebih rumit daripada yang bisa kita jawab. Kok gua aja dulu nggak kepikiran? Gitu. Tiba-tiba dia nanya kayak begitu. Gimana jawabnya? Kalau saya nggak jawab, anak saya murtad. Nggak begitu. Ya. Apa senjata kita sebagai orang tua? Investasi terkuat, yang terbaik yang dimiliki oleh orang tua terhadap anaknya adalah kedekatan. Selama anak masih dekat sama orang tua, anak masih pasti akan melihat orang tua sebagai kebenaran. Tadi saya sudah cerita, ada guru saya pernah cerita, Islam, ISLAM, Isa, subuh, lohar, asar, maghrib. Saya bantah dan saya dikalahkan di kelas. Namanya juga anak SD, ya, ngelawan guru agama, ya. Paling maksimal yang saya bisa kerjakan ujung-ujungnya dicubit, ya, nggak bakal tambah pinter lah, ya. Sampai ke rumah, saya cerita ke almarhum papa saya, Pak, tadi gurunya bilang Islam tuh Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Terus apa ngomong apa? Mama bilang aja, nggak ada lohor aslinya. Lohor tuh bahasa orang sini aja. Di sono namanya zuhur. Jadi nggak mungkin L-nya tuh lohor. Apa kata almarhum bapak saya? Udah, kamu yang benar, nggak usah dipikirin guru kamu. Buat saya konfliknya selesai di situ. Kenapa? Karena bapak gua udah bilang gua benar. Ya. Pahamilah bahwa bagi seorang anak, apalagi anak yang masih kecil, ya, kebenaran itu orang tua. Ya. Sebenarnya orang tua sudah menang berapa langkah daripada yang lain. Ya. Anak-anak Suriah kalau ditanya mau keluar negeri tempatnya aman, tapi nggak bawa orang tua, atau mau bersama orang tua tapi di tempat yang nggak aman, di tempat yang perang, anak tuh lebih milih bersama orang tuanya walaupun perang sekalipun. Jadi kita udah menang langkah sebenarnya. Nah, yang susah adalah kalau kita sudah merusak kepercayaan, sudah merusak kedekatan. Itu yang repot. Kalau anak udah nggak percaya lagi, udah nggak mau curhat lagi sama kita, itu yang bahaya. Selama dia masih curhat ke kita dan gak punya rahasia, itu masih aman, masih aman. Walaupun terjerumus sekalipun bakal balik, insya Allah balik. Selama kedekatan masih ada. Ya, tapi sekali lagi itu nggak mudah ya, nggak mudah. Saya nggak bilang mudah, ya, nggak bilang mudah. Yang jelas, selama kedekatan itu bisa kita rawat dengan baik. Selama anak itu masih curhat ke kita, nggak pernah ada rahasia sama kita. Dan ini kata Ajo Bendri, HP-nya nggak di password dari kita. Kalaupun di password dia ceritakan passwordnya ke kita, nah itu tandanya dia masih aman. Yang masalah kalau dia nggak mau cerita, nggak mau bilang apa-apa, tahu-tahu ceritanya muncul di Facebook. Ya, Facebook lebih kenal dia daripada orang tuanya. Nah itu yang repot. Tiba-tiba dia nggak mau cerita, baik yang baik maupun yang buruk.
Dia juara apa, dia nggak cerita ke orang tuanya. Kenapa? Percuma lah cerita sama orang tua, dia juga nggak menghargai gua. Nah itu yang repot. Tandanya ada penyakit sebelumnya kan? Ya. Nah begitu. Kenapa saya harus katakan demikian? Karena kalau kita mengharap ada pendidikan yang bersih, yang nggak ada apa-apanya, ya susah. Karena kerusakan itu adanya di kurikulum sekarang. Di kurikulum, udah sangat mengakar. Ya. Jadi, tapi insya Allah anak kita akan selalu mandang kita sebagai ukuran yang lebih penting daripada sekolah. Sekolah, guru, lingkungan, teman itu nomor 2 dan sekian. Nomor 1 itu orang tua. Anak pasti begitu, itu fitrahnya. Jadi dari lahir udah kayak begitu anak. Sekarang yang penting adalah jangan sampai fitrahnya dirusak. Jangan sampai hubungan kita rusak sama dia. Jangan sampai kedekatannya hilang, jangan sampai kemesraannya hilang, saling percaya ini nggak boleh hilang, sampai dia cerita semuanya sama kita. Makanya kalau kata Bu Eli Risman, kalau anak pulang sekolah jangan ditanya tadi belajar apa, udah masuk bab ini belum, belum. Tadi belajar apa? Matematika, udah integral belum? Integral, saya baru SD. Yang integral mah kalkulus. Bukan hanya pelajarannya, apa yang ditanya? Tadi seneng nggak di sekolah? Wah, kalau seneng. Kenapa? Ada yang nakal? Tahu? Nah, tapi itu perlu digali. Perasaannya yang perlu digali. Apa yang bikin dia kesel? Karena dengan dia cerita perasaan, saling percaya ini terbangun kembali. Oh, saya bisa cerita ke orang tua. Orang tua mau dengerin. Ya, orang tua mau dengerin. Sabar ditungguin sampai selesai. Ya, kadang-kadang dia nggak bisa cerita juga. Karena dia tetap nggak bisa cerita. Tapi dia ngelihat orang tuanya berusaha. Ya, jadi sekali lagi kedekatan itu nomor 1. Saya bukan pakar parenting, bukan pakar ke pengasuhan anak saya baru usia 6 tahun. Ya, belum bisa dibilang sukses lah. Ya, kalau sukses kan anaknya udah jadi gitu ya. Ini belum. Tapi saya sering ngobrol dengan para pakar parenting dan mereka nasihatnya begitu. Jadi dalam menghadapi fitnah akhir zaman ini, memang benteng terakhir itu rumah, keluarga. Ya, keluarga. Orang tua sama anak kalau masih deket, insya Allah aman. Walaupun aman itu bukan berarti sekali-sekali anak tuh nggak bakal bandel ya, tetap aja sekali waktu bandel, sekali waktu melanggar. Tapi dia tahu yang benar itu orang tuanya. Ya. Jangan sampai kita udah menang langkah dibanding orang lain. Jangan sampai keunggulan ini dirusak. Ya, manfaatkan terus keunggulan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, waktunya udah jauh sekali. Ya, udah 2:30. Sayanya juga harus berangkat ke BSD karena selainnya ada kajian lagi. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam keadaan lebih baik dan mudah-mudahan nanti keadaan kondisi masalah teknis lagi ya. Tadi lumayan lama ngurusin masalah teknis ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan iman kita lebih baik, dalam keadaan amal soleh kita semakin baik. Mudah-mudahan Allah panggil kita di saat-saat kita yang terbaik. Mudah-mudahan Allah panggil kita dalam keadaan kita ridho pada Allah dan Allah ridho pada kita. Bila tabidah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.